Kenapa baru hari ini, Mbak? Situasi apa yang kemudian mendorong bahwa kita rakyat perlu menggelar mahkamah ini? Apakah saluran-saluran yang tersedia itu sudah sedemikian buntu? Ya, karena suasananya kan sekarang berbeda ya, karena alat-alat untuk surveillance-nya, untuk mengamat-ngamati, untuk menekan, itu sekarang makin banyak gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, kok yang sekarang kalah berani sama yang dulu, sebenarnya nggak juga. Beraninya sama, cuma tekanannya itu sekarang variannya lebih banyak. Seberapa buruk sebetulnya penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi sampai-sampai rakyat harus membuat pengadilannya sendiri gitu, Pak? Memang sangat buruk. Bersama dengan Mbak Bivitri Susanti dan Mas Edi Wahid. Oke, halo. Mbak, Halo. Apa kabar, Mas? Agak istimewa lagi ya, sekali lagi Mbak Bibip dan Mas Edi gitu. Kita ada di tengah-tengah Mahkamah Rakyat luar biasa gitu. Kita mungkin perlu tahu ya, apa sih Mahkamah Rakyat luar biasa itu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, apa itu Mahkamah Rakyat luar biasa gitu. Siapa dulu nih? Silakan ya, Mas Edi, Mbak Bibip. Panitia dulu. Ya. Jadi Mahkamah Rakyat luar biasa ini sesungguhnya adalah sebuah bentuk kritik warga negara ya terhadap pemerintahan Jokowi. Karena selama 10 tahun ini ruang-ruang kritik itu hampir tertutup ya, baik di jalur eksekutif, legislatif, maupun di jalur yudikatif. Kita saksikan Badan Peradilan, MK maupun Mahkamah Agung itu tidak lagi sanggup menghadirkan ruang-ruang keadilan bagi warga negara. Sehingga lahirlah inisiatif untuk menggelar Mahkamah Rakyat luar biasa. Tentu gelaran ini bukan muncul hari ini saja, tapi persiapannya ini sudah hampir 1 tahun lebih ya. Sebelumnya ada sidang-sidang di daerah kita kumpulkan, dan aspirasi dari masing-masing daerah itulah yang kemudian mendorong agar dilaksanakan Mahkamah Rakyat luar biasa di Jakarta ini. Benar nggak, Mas, untuk menggelar ini sampai harus kucing-kucingan atau tempat katanya berganti sampai beberapa kali, komunikasi dijaga dengan sangat tertutup begitu ya, agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar itu, Mas? Ya, upaya-upaya pembatasan itu ada ya, sampai 2-3 tempat itu tiba-tiba dibatalkan secara sepihak karena dianggap ini sangat sensitif karena alasan politis gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya kita adakan di tempat ini. Meskipun kita sampaikan bahwa ini adalah sidang rakyat ya, yang tentu punya dasar hukum, batu ujinya adalah undang-undang dasar gitu. Tapi entahlah kenapa tetap dibatasi dan dibatalkan tempat tersebut. Bahkan untuk menggelar acara hari ini pun represi itu masih tetap ada ya, dan masih ditemui itu. Ya, upaya-upaya surveillance mata-mata itu sampai tadi malam kita masih temukan ya. Cuman ancaman risiko itu masih alhamdulillah sampai sekarang masih terkendali. Tapi mungkin Mbak Bibip juga bisa memberikan ini ya, pandangan bahwa dulu aktivis 98 atau ketika masa Orde Baru itu kita sangat berani untuk memberikan gerakan-gerakan atau menunjukkan gerakan-gerakan. Tapi sekarang ini untuk membuat gerakan seperti ini harus kucing-kucingan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, karena suasananya kan sekarang berbeda ya, karena alat-alat untuk surveillance-nya, untuk mengamat-ngamati, untuk menekan, itu sekarang makin banyak gitu. Jadi saya kira itu yang sangat berbeda. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, kok yang sekarang kalah berani sama yang dulu, sebenarnya nggak juga. Beraninya sama, cuma tekanannya itu sekarang variannya lebih banyak gitu. Jadi kalau Bang Edi kan panitia ya, kalau saya sebenarnya diundang untuk ikut, saya sebagai salah satu penggugat. Tapi jadi dari pihak saya misalnya, dengan sengaja sama panitia tadinya belum dikasih tahu persisnya kan, detailnya lokasinya di mana tuh kita belum tahu sampai beberapa hari sebelumnya karena ada alasan pindah-pindah juga ya. Tapi itu saja misalnya juga buat saya yang diundang sama panitia juga berpikir bahwa ya memang harus begini. Komunikasi juga dari WhatsApp pindah ke Signal gitu ya. Hal-hal seperti itu, dan kan sebenarnya kalau para pendengar dan penonton nonton lihat suasananya ini keren banget vibes-nya ya. Maksudnya banyak di sini penuh warga. Saya dengar tadi ada yang 2 bis kan dari Bandung, ada yang berapa bis dari mana? 300-an lebih. Iya, 300-an lebih, dan masing-masing tuh ada tekanan-tekanannya masing-masing. Tapi saya kira tadi tuh ya yang buat saya juga lumayan mengharukan tadi pas ngobrol sama teman-teman penggugat, kan penggugatnya tuh juga warga ya, yang akademisi itu cuma saya, dan menurut saya bagus desain seperti itu, karena memang warga yang harus muncul. Saya mewakili akademisi. Nah tadi tuh jadi warga tuh ada yang pas lagi makan curhat, mereka terharu. Gila, kita sudah sampai di sini, selama ini kita tuh nggak didengar. Tadi saya terharu sekali, saya didengar pas ngomong. Itu saya tuh sampai, wah gila ya, dampaknya tuh luar biasa. Dan sedihnya adalah sebenarnya beberapa kawan-kawan dia nggak bisa kesini karena lagi bertahan di lapangan. Berjuang di lapangan ya, Mbak, tetap diserang juga sekarang. Jadi itu yang dialami, dan mungkin nggak banyak yang tahu ya, karena ya informasi juga yang rame kan yang memberikan impian-impian selebriti gitu-gitu ya. Kalau yang perjuangannya teman-teman ini ya jarang sekali masuk berita dan lain sebagainya. Jadi mereka senang ada di sini bersama dengan banyak korban, banyak keluarga. Nah, menarik ini karena Mbak Bibi tadi sudah bilang bahwa ada tetap teman-teman yang bertahan gitu kan di lokasi asalnya begitu. Ada yang 2 bis.
bagaimana sih kerumitan atau mengorganisir kawan-kawan atau rakyat yang sampai kemudian kita lihat nih di sini kalau misalnya penonton Baca Lulus ya, ratusan kali ya, Mas, lebih ya, ada berapa Mas ya? Ada tidak kurang dari 300 orang. Nah, artinya ini kan proses organisasi yang tidak mudah gitu di tengah situasi sulit kita, represi di mana-mana, surveillance di mana-mana. Bagaimana ini teman-teman mengorganisir? Ya, yang datang ke sini itu adalah warga atas inisiatif sendiri. Itu pun 300 lebih ini kita sudah batasi. Karena pada prinsipnya selama perjalanan Mahkamah Rakyat ini yang kita keliling di daerah-daerah, mereka sangat antusias dan sangat ingin bergabung secara langsung di Mahkamah Rakyat. Cuman karena ada persoalan teknis dan tempat, jadi kita ada pembatasan. Nah, mereka yang datang ke sini, misalkan dari Lampung ya, yang bisa mengakses secara langsung lewat mobil, itu kurang lebih 100 orang. Dari Dago Elos juga ada datang kurang lebih 50 orang. Dan dari Padang, dari Sulawesi, dari Kalimantan, Maluku, Papua, Morowali itu pada datang semua. Jadi yang datang ini meskipun hanya 300 orang, tapi mereka itu sesungguhnya mewakili semua korban-korban di masing-masing isu. Misalkan di isu pertama itu terkait perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Nah, itu banyak terjadi misalkan di industri nikel, hilirisasi, pertambangan, perkebunan. Jadi mereka ini mungkin hanya perwakilan ya, sekitar 50 orang. Misalkan dari Morowali ada saksi tadi, kemudian dari Kendeng, dari Jawa Tengah ya, perwakilan. Tapi mereka itu datang atas nama semua korban penggusuran. Dan semua sudah terkoneksi. Karena nanti akan ada agenda pembacaan keterangan dari masing-masing wilayah. Jadi mereka yang tidak bisa bergabung secara langsung, nah itu akan ada keterangan testimoni akan disampaikan di hadapan majelis. Iya, tadi kita juga melihat banyak serikat ya, serikat petani dan segala macam. Nah, mereka datang ke sini memang swadaya atau mandiri? Swadaya, benar. Jadi mereka datang ini atas inisiatif sendiri, melakukan mobilisasi sendiri dan swadaya sendiri. Jadi nggak ada cukong yang biaya, nggak ada. Jadi mereka murni biaya sendiri datang ke sini. Itu pun kita batasi gitu. Seandainya kita tidak batasi, mereka akan mobilisasi besar-besaran ke sini. Kayaknya saya pengen damin konteks deh, kan mungkin penonton dan pendengar Bocor Alus seringnya tuh lihat tuh orang-orang yang dimobilisasi disuruh datang terus dibayar. Yang keren dari acara ini adalah mereka tuh bukan dimobilisasi loh, bukan. Jadi mereka itu, jadi teman-teman ini sebenarnya melakukan pendampingan kasusnya. Jadi mereka memang deket tuh, tadi saya pas Isnur dari Ketua YLBHI datang, Toto Bu Neneng tuh si Kasep gitu ya, maksudnya tuh akrab sekali. Jadi memang ini bukan orang-orang yang disuruh datang dan dibayar, tapi memang orang-orang yang selama ini didampingi, terus diundang untuk memberikan kesaksian di sini gitu. Jadi makanya saya kira ini yang membedakan ya sama demo-demo yang dikasih nasi dibayar. Oke. Tentu mereka datang ke sini membawa segudang harapan. Benar. Sayur mayur juga dibawa. Jadi mereka yang dari kampung ini, yang petani kopi, bawa kopi, petani sayur, bawa sayur. Jadi mereka bawa bekal sendiri. Selain membawa harapan ke majelis, mereka juga membawa logistik sendiri gitu. Jadi malah ini kebalik. Mereka yang paling banyak berkontribusi ke peserta, saling berbagi dan sharing, terutama mengenai logistik. Ada sayur, ada kopi, ada teh, dan macam-macam. Mbak, aku ingin masuk ke Mbak Bibip ya, bahwa hari ini sudah digelar Mahkamah Rakyat luar biasa gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa baru hari ini? Situasi apa yang kemudian mendorong bahwa kita rakyat perlu menggelar mahkamah ini? Apakah saluran-saluran yang tersedia itu sudah sedemikian buntu? Atau apa situasi yang kemudian urgen untuk membuat kita menggelar hari ini? Persis. Jadi yang seperti yang tadi saya katakan, pendampingan ini kan sudah lama. Jadi banyak yang sudah ke pengadilan, kalah. Ada juga yang sudah ke pengadilan, menang tapi tidak dieksekusi. Itu juga cerita lama tuh ya begitu. Dan kemudian kami juga makin melihat bagaimana bahkan di level yang elitnya, putusan MK 90, putusan MA yang calon gubernur dan lain sebagainya. Tapi itu pun terjadi setelah perencanaan ya. Tapi pada suatu titik kami memang melihat harus ada alternatif untuk mencari keadilan. Karena ternyata keadilan tidak bisa diberikan oleh forum resmi, karena forum resmi sudah dikooptasi. Nah, jadi sebenarnya kami ide untuk bikin Mahkamah Rakyat ini waktu itu dibicarakannya bareng-bareng karena itu. Apalagi teman-teman yang mendampingi di lapangan ya, mereka tahu persis. Misalnya Dago Elos ya, itu alat buktinya luar biasa bagus, semuanya sih, yang dirumpin juga semuanya. Tapi kan begitu sampai pengadilan, pengadilannya berpihak pada yang punya kekuasaan, yang punya uang. Hukumnya bengkok ya, Mbak? Hukumnya bengkok. Nah, akhirnya harus bagaimanapun harus ada alternatif supaya suara-suara ini tetap bisa didengar. Gitu. Jadi kami melihatnya seperti itu, dan ini juga penting buat narasi perlawanan ya. Karena kami khawatir kalau yang salah-salah itu dibenar-benarkan oleh pengadilan resmi, oleh legislasi dan lain sebagainya, nanti lama-lama itu jadi normal yang baru. Kalau nggak ada yang melawan secara besar seperti ini narasinya. Outputnya apa Mbak ya pada akhirnya kemudian? Dengan sebuah gerakan alternatif ini, outputnya apa? Iya, jadi nanti outputnya ini kan itu akan dirangkum ya dalam putusan majelis hakim, dalam amar putusan. Karena ada 9 tuntutan, maka kemungkinan juga akan ada 9 amar putusan yang dari awal kita sadar ya bahwa ini tidak akan sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang executable,
tidak akan sama dengan putusan Mahkamah Agung yang putusannya bisa dikawal sama polisi gitu. Tapi ini adalah putusan rakyat ya, hasil rembuk bersama, putusan rakyat sebagai pengampu kedaulatan tertinggi, dan ini akan menjadi landasan moral, landasan etik ya, dan landasan bergerak bagi semua korban-korban pengusuran, korban dari pelanggaran hak asasi manusia gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau boleh saya tambahkan kan, jadi semua yang terjadi di sini juga bukan pertunjukan. Semua dokumennya itu dokumen hukum beneran gitu. Jadi alat buktinya benar, nanti ada ahli juga. Uraian gugatannya juga bagus. Jadi juga kami berharap paling tidak dokumentasi itu jadi catatan sejarah yang penting. Tapi nggak hanya itu, bisa diambil sama teman-teman media, mungkin ditindaklanjuti, mungkin dipakai sama organisasi internasional untuk pelaporan-pelaporan untuk kepatuhan soal kevenan-kevenan hak asasi manusia ya. Misalnya hal-hal seperti itu. Paling tidak outputnya memang bukan, jangan bayangkan ini seperti ya pengadilan negeri, bisa dieksekusi, bisa ada sanksi pidana, ada ganti rugi, yang nggak ada. Tapi ini adalah sebuah pernyataan politik yang sangat kuat, dan saya tadi setuju sekali dengan Bang Edi yang mengatakan bahwa ini adalah suatu dasar moral kita untuk bergerak gitu. Kalau kita diam aja, ya udah habis kita sebenarnya. Ini tinggal perlawanan dari yang kuat gitu. Tapi mungkin secara konsep, apakah ada penegakan khusus gitu ya, penegakan khusus dari Mahkamah Rakyat agar nanti outputnya tidak dianggap sekadar menjadi catatan tahunan gitu atau semacam rekomendasi gitu? Ya, karena ini kan pengambilan nanti amar putusan oleh Majelis Hakim Rakyat ini kan itu akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tentu akan sangat matang ya. Apalagi susunan majelisnya kan orang-orang yang sudah matang. Apalagi dan proses pembuktian dan argumentasi yang dibuat oleh penggugat ini sesungguhnya itu sudah dibuat sejak 1 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan gugatan biasa disusun itu hanya beberapa minggu, atau misalkan proses legislasi itu hanya 3 hari, 1 minggu, hitungan hari. Gugatan ini, tadi Mbak Bibi bilang ini tidak main-main, kan ini dimulai sejak tahun lalu. Jadi proses penyusunan gugatan, pembuktian. Jadi bukan karena kalah pemilu juga ya. Pasti ada tuh. Perlu ditegaskan juga Mbak, bahwa kemudian banyak orang pasti bilang, wah ini Mahkamah Rakyat terjadi karena proses pemilu kemarin. Padahal ini 1 tahun yang lalu ya, kalau kita hitung mundur ya. Ya, jadi ini sudah direncanakan dan disepakati jauh-jauh hari sebelum ada pemilu. Cuman tadi ada kerentanan ya, sampai beberapa kantor teman-teman, YLBHI, kantor Kontras, kantor ICW, itu kami curigai ada hubungannya dengan Mahkamah Rakyat ini. Ada upaya pembungkaman oleh masa-masa tertentu. Yang dulu didatengin itu ya? Didatengin, sampai gedung YLBHI terbakar, walau alam apakah ada hubungannya atau tidak. Yang jelas dari awal itu upaya surveillance, upaya pembatasan itu sangat nyata terjadi Pak untuk teman-teman panitia Mahkamah Rakyat ini. Nah, bayangkan saja dalil gugatannya ini yang kita cek ya, itu kurang lebih 500 halaman. Jadi ini selama saya jadi advokat, ini mungkin menjadi draft gugatan paling tebal yang pernah saya lihat dan pernah saya baca. Kurang lebih 500 halaman dengan jumlah bukti yang kurang lebih ratusan. Karena tadi benar dikatakan Pak Bibi, para korban-korban ini dan yang hadir ini sebenarnya kita bukan barusan terhubung, tapi kita sudah terhubung sejak puluhan tahun yang lalu. Korban yang sudah kehilangan harapan, misalkan di Kendeng ya, mereka sudah menang sampai di Mahkamah Agung, putusannya sudah menang, tapi malah terbit izin baru. Atau Dago misalkan, mereka kalah di tingkatan pengadilan terakhir, tapi tiba-tiba ada bukti yang sangat nyata bahwa ada pemalsuan. Tapi secara hukum formal itu tidak punya lagi saluran keadilan. Sehingga ini sebenarnya menjawab kehausan warga akan keadilan. Karena keadilan itu mereka tidak bisa temukan di ruang-ruang peradilan atau di badan-badan pemerintahan. Tadi saya sempat masuk dan mendengar ya Mbak Bibip, Mas, bahwa tergugat ini adalah Presiden Joko Widodo begitu. Nah, mungkin membayangkan gitu ya, memposisikan diri sebagai rakyat. Bagaimana kemudian kita menyeret Jokowi dengan segala kasus-kasus yang nanti akan diperiksa, kemudian bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Bagaimana kemudian kita sampai pada tujuan itu? Nah, mungkin Mbak Bibip atau Mas Edi? Saya nambahin dulu ya. Jadi memang kalau soal tergugatnya itu, teman-teman tuh sudah menyampaikan. Jadi makanya ini pengadilannya nggak main-main. Benar-benar sudah menyampaikan resmi, cuma ya sudah bisa diduga orangnya tidak akan datang. Nah, tapi juga bukan hanya Pak Jokowi ya, parpol-parpol itu juga ikut bersalah dalam segala kerusakan ini. Tapi memang yang paling utama Pak Jokowi. Nah, jadi yang harus kita soroti juga adalah Mahkamah ini, saya kira biar terang ya, sebenarnya bukan seperti mengulang di MK kemarin. Ya, jadi ini nggak ada urusannya dengan pemilu. Yang 9 dosa Jokowi itu, ya kayak misalnya saya bicara pembajakan legislasi, terus ada yang soal korupsi, ada yang soal militerisme. Jadi hal-hal yang 10 tahun ini terjadi. Jadi ini bukannya ada yang kalah di MK terus diulang di sini gitu. Ini sama kayak di MK, tidak. Ini gugatan gitu sifatnya ya. Jadi bukan seperti PHPU Pilpres gitu. Nah, nanti karena tidak hadir dalam hukum itu juga ada yang namanya
pengadilan in absentia. absentia. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Orangnya tidak hadir, tapi yang penting kan buat kita semua sebenarnya substansinya supaya benar-benar diurai secara hukum. Ya, aku Ya, tambahin. boleh, Mas. Jadi 9 dosa Jokowi yang diangkat dalam mahkamah ini itu murni persoalan rakyat kecil. Misalkan terkait penggusuran, terkait kriminalisasi, kekerasan, dan yang kita tarik sebagai tergugat ini tidak tebang pilih. Jadi Jokowi dan partai pendukungnya, bahkan partai oposisi pun kita gugat. Ya. Jadi gugatan ini bukan ditujukan ke segelintir orang, segelintir partai, tapi ditujukan kepada memang negara, eksekutif dan legislatif. Gitu. Karena yang kita gugat misalkan presiden sebagai eksekutif, kemudian ketua DPR adalah PDIP, kemudian ketua DPD kita gugat juga, dan semua partai-partai yang lolos parlemen, bukan hanya partai-partai pemerintah, termasuk PKS dan Demokrat kita gugat. Kenapa? Karena mereka juga punya dosa menolak pengesahan RUU masyarakat adat, misalkan. Jadi tidak ada satupun partai yang lolos untuk digugat. Jadi kalau misalkan dikatakan ini jangan politis, bisa dibuktikan bahwa semua partai, bahkan partai Hanura kalau nggak salah yang tidak lolos di Parlemen, di parlemen, itu kita gugat. Kenapa? Karena dia terlibat di tahun 2014, dia lolos parlemen dan dia otomatis terlibat. Jadi tindakannya ini baik secara aktif maupun tidak secara aktif, melakukan ataupun melakukan pembiaran. Jadi kami menyimpulkan semua partai-partai yang masuk parlemen itu memiliki dosa terhadap masyarakat dan para pemuda. Berarti semua menjadi aktor ini kan? Tapi karena tadi Rikang menyebut Jokowi, aku jadi penasaran ingin bertanya pada Mbak Bibip, seberapa buruk sebetulnya penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi sampai rakyat harus membuat pengadilannya sendiri gitu, Mbak? Memang sangat buruk. Jadi maksudnya yang paling kelihatan akhir-akhir ini aja, misalnya kan kayak kasus Vina, itu kan Cirebon ya. Itu 8 tahun yang lalu udah pemerintahan Pak Jokowi kan, misalnya gitu. Tapi kan itu seperti gunung es aja karena kepalang viral. Tapi sebenarnya kasus di mana ternyata si terpidananya itu korban salah tangkap, hasil penyiksaan dan lain sebagainya, itu luar biasa. Teman-teman YBHI, teman-teman Kontras juga punya datanya. Saya sendiri nggak hafal ya, jadi nggak bisa saya kutip. Tapi datanya ada. Itu satu tuh kalau di penegakan hukum pidana. Tapi dalam konteks perdata ya, ketika warga harus melawan korporasi, warga mungkin aja menang. Jadi kita agak gambling ya, tapi teman-teman teruslah mendampingi secara hukum. Tapi pun ketika menang, ada datanya juga. Kalau nggak salah udah pernah diulas juga deh sama majalah Tempo, nggak dieksekusi. Jadi korporasinya ya udah begitu saja. Jadi kemenangan itu juga nyaris tidak ada gunanya. Nah, begitu juga dengan warga misalnya yang minta keterbukaan informasi. Itu cukup banyak juga kasus yang menang, yang kaitannya dengan misalnya tambang gitu ya, dan beberapa isu lain. Menang tapi juga tidak ditindaklanjuti dan tidak ada komitmen. Nah, kalau di negara lain yang negara hukumnya baik, rule of law-nya baik, putusan pengadilan itu wah pemerintah udah nggak mungkin lah tidak mematuhi. Kalau di sini kayak nggak dianggap sama sekali. Jadi itu yang akhirnya bikin warga jadi frustasi. Dan saya mau ngangkat juga bahwa frustasinya warga ini sebenarnya bahayanya adalah mereka benar-benar tidak menganggap ada hukum. Jadi kita ini kayak lawless society gitu. Kecil-kecil sih, tapi misalnya di jalanan orang makin banyak yang main hakim sendiri. Aduh tuh kemarin orang ngambil mobil Pati, terus banyak lah ya kasus main hakim sendiri seperti itu, yang akhirnya buat saya itu mencerminkan bahwa kita ini udah semacam lawless society karena orang nggak percaya hukum lagi. Tapi kenapa Mbak ya, fenomenanya adalah justru ketika presiden itu dari masyarakat sipil begitu ya, justru kekerasan yang dilakukan oleh aparat itu semakin masif, militerisme juga semakin meningkat dan macam-macam. Itu kenapa ya, kalau kita tarik kita lihat dari akarnya ya? Ya, kita harus melihat bahwa sistem politik ini kan memang nggak bergantung pada satu orang. Pasti itu ada kelindannya gitu. Jadi kalau melihat Jokowi, makanya teman-teman benar sekali, tergugatnya itu bukan hanya Jokowi. Ketika kita melihat Jokowi, kita harus juga bisa melihat siapa yang ada di sekitar dia. Dan akhirnya ya buat saya civil society itu kita harus lekatkannya di kelompok-kelompok yang bertahan dan melakukan perlawanan. Tapi bahwa seseorang itu tadinya bukan tentara dan bukan pemerintah, bukan berarti dia civil society kan. Civil society kan sebenarnya civics-nya ya, warganya dibandingkan dengan state-nya gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ya Jokowi bukan civil society seperti yang kita bayangkan, tapi kebetulan dia bukan dulunya birokrasi atau anak siapa jenderal dan lain sebagainya. Ya, pas kalau kita lihat di Mahkamah Rakyat ini, rakyat kan menuntut penyelesaian kasus HAM masa lalu, dan kita tahu bahwa presiden terpilih kita memiliki catatan hitam tentang kasus HAM. Nah, bagaimana nanti ke depan penyelesaian kasus-kasus HAM itu akan terjadi gitu? Apakah akan terwujud atau justru lebih buruk? Ya, dan itulah salah satu alasan juga Mahkamah Rakyat ini digelar, karena selain rekam jejak Jokowi 10 tahun terakhir tidak mampu menghadirkan penyelesaian terhadap kejahatan HAM, dan pandangan ke depan kita juga ini akan semakin buruk. Karena ini kita tidak bicara Jokowi, Gibran, atau Prabowo, tapi ini ada sistem
yang sistem yang mengekang negara yang dikuasai oleh tadi disebut oligarki atau kelompok-kelompok yang di dalamnya juga terdapat pelaku-pelaku kejahatan HAM. Misalkan Prabowo diangkat sebagai presiden, ini semakin menjauhkan harapan korban-korban untuk penuntasan pelanggaran HAM gitu. Nah, yang kami garis bawahi ini adalah rezim Jokowi ini ya, rezim Jokowi dan jejaring ini kan menggunakan hukum untuk mempertebal impunitas, menggunakan hukum untuk mengulang kejahatan yang sama gitu. Sehingga tidak ada ruang-ruang pengadilan karena mereka menggunakan hukum itu. Bagaimana seolah-olah ini legal, legitimate, padahal secara substansi itu jauh dari keadilan gitu. Nah, sehingga memang mau tidak mau rakyat yang ingin mencari keadilan itu harus kembali ke konstitusi, kembali ke undang-undang dasar. Karena undang-undang maupun peraturan teks di bawahnya itu hampir semua sudah dikooptasi oleh rezim Jokowi. Nah, apalagi terkait pelanggaran HAM ya, beberapa rekomendasi tim di zaman Jokowi itu kan menurut kami hanya gimmick secara politik, seolah-olah itu sudah menghadirkan niat baik. Padahal secara substansi, secara prinsip demokrasi itu semakin menjauhkan dari keadilan korban. Satu contoh lagi, misalkan peradilan Paniai di Makassar ya, itu Jokowi mengklaim bahwa mereka sudah punya keinginan untuk menuntaskan kejahatan HAM. Tapi sesungguhnya itu hanya gimmick, bahwa mereka seolah-olah sudah menyelesaikan, tapi putusannya kan bebas. Kenapa bebas? Karena memang tuntutannya itu direncanakan dari awal untuk bebas, bukan betul-betul menuntut untuk pertanggungjawaban, tapi menuntut untuk pelaku itu terbebas dari jeratan hukum. Karena korban ini kan tuntutannya satu, ada mekanisme yudisial untuk penyelesaian pelanggaran HAM. Tapi pemerintah bagaimana memodifikasi itu seolah-olah ini mekanisme yudisial, ini mekanisme hukum, tapi secara substansi itu malah mempertebal impunitas. Gitu. Satu pertanyaan terakhir begitu, karena sudah hujan. Langit menangis ya melihat. Ke depan 5 tahun ke depan pasti situasi ini akan terus terjadi begitu ya. Bahwa Prabowo sebagai kepanjangan tangan Jokowi atau kontinuitas pemerintah itu, apa yang perlu dilakukan oleh rakyat agar perlawanan-perlawanan serupa tetap hidup? Singkat aja, Mbak Bibip, Mas Edi. Iya, kalau buat saya sih yang pasti kita harus seperti MLM ya, multi level marketing, menyebarluaskan apa yang kita bicarakan dalam berbagai training, dalam berbagai apapun lah. Bahkan arisan juga kita ngomongin aja soal negara. Karena kegelisahan itu harus dipelihara. Dan kegelisahan itu yang harus kita salurkan jadi perlawanan gitu ya, apapun bentuknya nanti. Yang penting jangan diam aja. Yang saya khawatir tuh banyak orang yang udah frustasi, pesimis, terus akhirnya diam aja. Gitu. Mas Edi? Iya, proyeksi kita memang ke depan ini situasi penegakan hukum, HAM dan demokrasi ini akan semakin gelap ya, apalagi dipimpin oleh langsung aktor kejahatan HAM. Nah, karena itu Mahkamah Rakyat ini adalah titik awal agar semua ruang-ruang sipil itu mulai dibuka ya. Masyarakat bisa ketemu satu sama yang lain, gerakannya itu terhubung dari timur sampai barat, karena dari awal kan gerakannya ini kan selalu dipecah-pecah ya. Jadi ini adalah model keterhubungan baru, gerakannya itu harus satu nasib ya. Apa yang dirasakan teman-teman Papua itu sama dengan dirasakan teman-teman Jawa. Begitupun yang teman-teman rasakan di Sulawesi itu sama nasibnya dengan teman-teman di Kalimantan gitu. Jadi ruang-ruang pertemuan rakyat itu harus terus hidup, karena hanya dengan cara itu ruang sipil ini semakin terbuka.